Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Sebelum salat tarawih dilaksanakan akan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Informasi yang pertama, perolehan infak dan sodako melalui kenceng pada tarawih malam kemarin sebesar Rp130.000. Total perolehan infak dan sodako melalui kenceng sampai dengan malam ini sebesar Rp2.521.000. Kami mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas infak dan sodako yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Semoga infak dan sodako yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Informasi yang selanjutnya, penceramah dan imam salat tarawih pada malam besok insya Allah akan diisi oleh Bapak Haji Edi Juandi. Sedangkan penceramah dan imam salat tarawih pada malam ini akan diisi oleh yang terhormat Bapak Edi Purwanto. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Bapak Edi Purwanto kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih tetap diberikan kesanggupan dan kemauan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama untuk mengerjakan sholat kesempatan ini. Saya akan sedikit menyampaikan masalah sholat atau mendirikan sholat. Dari sholat itu ada sholat, ada rahasia di balik ibadah sholat. Seperti tadi yang disampaikan di pembukaan tadi, yaitu Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah
perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah, yaitu solat, adalah lebih baik atau lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat tadi begitu ekspresinya menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara solat dan perilaku yang ditunjukkan oleh muslim, seorang muslim. Pengaruh solat memang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menghukumi kepribadian semua orang, tetapi paling tidak dalam ayat ini Allah menjelaskan sikap seorang manusia dan dari sudut pandang karakter dan watak tabiat yang dibawanya. Solat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam sebagaimana bangunan ibadah yang lain yang memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakan dan ukurannya dan hukumnya, namun secara umum solat juga memiliki pengaruh drastis terhadap perkembangan kepada kepribadian seorang muslim. Tentu saja hal ini tidak serta-merta dan langsung kita dapatkan dengan instan dalam pelaksanaan solat. Manfaatnya tanpa terasa akan masuk dalam diri muslim yang taat melaksanakannya. Solat merupakan media komunikasi antara sang Khalik dengan seorang hamba. Media komunikasi ini sekaligus sebagai media yang senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Selain itu juga solat bisa menjadi media untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan oleh seorang hamba. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, solat sebagai tiang agama, penyangga bangunan megah lagi perkasa. Ia sebagai cahaya terang, obat pelipur ragam penyakit di dalam dada dan pengendali segala problem yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia. Oleh karena itu, solat dapat mencegah perilaku keji dan munkar, menjauhkan hawa nafsu yang condong pada kejelekan untuk mencampakkan sejauh mungkin. Sayangnya solat seringkali dipandang hanya dalam bentuk formal ritual saja, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan tatanan fikih tanpa ada kemauan yang mendalam atau keinginan untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol solat. Ada beberapa nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah solat. Yang pertama, latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan solat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya yang akan mengakibatkan batalnya solat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin sekaligus untuk menghargai waktu. Kemudian yang kedua, tentang kebersihan. Sebelum solat, seseorang disyaratkan untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu dan bertayamum. Hal ini mengandung pengertian bahwa solat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis dan kotoran, sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Dari sini kebersihan sering dituntut bukanlah secara fisik semata, akan tetapi meskipun aspek non fisik, sehingga diharapkan orang yang berbiasa melakukan solat akan bersih secara lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga, latihan konsentrasi. Solat melibatkan aktivitas lisan, badan dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar secara serentak, tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan, dan bersamaan dengan itu pula di dalam pikiran diniatkan akan solat. Pada saat itu semua hubungan diputuskan dengan dunia luar sendiri. Semua hal dipandang tidak ada kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang sedang disembah. Pemusatan seperti itu
yang sering dikerjakan secara rutin sehari 5 kali, melatih kemampuan konsentrasi kepada manusia. Konsentrasi dalam bahasa Arab tersebut sering dikatakan khusyuk, dituntut untuk dapat dilakukan para pelaku sholat. Kekhusyuan ini sering dilaksanakan dengan proses atau sering dinasamakan dengan proses meditasi. Meditasi yang sering dilakukan oleh manusia dipercaya dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan mengurangi kecemasan. Kemudian yang keempat, latihan kebersamaan dalam mengerjakan sholat. Sangat disarankan untuk melakukannya untuk berjamaah bersama orang lain. Dari sisi pahala berdasarkan hadis Nabi SAW, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Dari sisi fisiologis, sholat berjamaah bisa memberikan aspek terapi yang sangat hebat manfaatnya. Dengan segala sholat berjamaah, seseorang dapat menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti gejala keterasingan diri. Dengan sholat berjamaah, seseorang merasa adanya kebersamaan dalam nasib, kedudukan, rasa derita, pangkat, dan senang. Tidak ada lagi perbedaan antara individu berdasarkan pangkat, kedudukan jabatan, dan lain-lain di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita yang menjadikan fahsya wal munkar. Percuma kita sholat kalau tetap ada kebohongan, atau tetap menyakiti orang lain, atau tetap menyakiti tetangga-tetangga kita. Sekiranya kalau ada perilaku yang demikian, atau perilaku yang jelek, perilaku yang tidak diharapkan, berarti ada kelainan dalam sholat kita. Sholat kita ada konslet. Jadi ketika kita berbuat hal yang tidak baik, kadang-kadang orang kan suka berpikiran atau berkata, ih, si itu cocok sholat, kan padahal sok sholat tapi karena gitu sebenarnya. Nah, hari mana itu sok sholat tapi gitu kan kunaon tah. Upami aya nu nyarios gitu, berarti introspeksi buat kita. Sholat kita itu masih konslet, masih ya can kumaha. Ya mudah-mudahan sholat kita akan bertambah terus dengan adanya nasihat-nasihat yang menyampaikan tentang sholat itu. Karena sholat anjeun teh sholat lagi masih karena perilaku kitu, berarti sholatnya masih kurang baik, tidak fahsya wal munkar, tidak sesuai dengan tujuan kata Allah, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sholat kita menjadi bisa menghindari perbuatan dari keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu perlu disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.